Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada materi SBDP. Siswa mengetahui jenis reklame spanduk dan baliho. Yang kedua, bahasa Indonesia. Siswa mampu menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf. Selanjutnya, siswa mampu membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan isi teks. Materi yang ketiga yaitu PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah IPA. Siswa mengetahui cara menjaga kesehatan remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang brosur dan poster. Apakah kalian masih ingat tentang brosur dan poster? Selain poster dan brosur, jenis reklame lainnya adalah spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Dan ini adalah salah satu contoh spanduk yang sering kita jumpai. Sedangkan baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Baliho mempunyai ukuran lebih besar dari spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Oleh karena ukurannya yang besar, pemasangan baliho lebih sulit dari spanduk. Dan ini adalah salah satu contoh dari baliho. Ada yang mengiklankan produk, ada yang juga memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Mendapatkan informasi bisa di mana saja. Bisa di baliho, di spanduk, di brosur, di poster. Dan kita juga bisa menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks yang kita baca. Kita juga dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Dan gagasan utama menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Caranya, yang pertama, perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Yang kedua, bacalah teks secara keseluruhan. Yang ketiga, catatlah informasi yang kamu temukan. Dan tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Menyimpulkan isi teks. Masih ingat kan? Setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu bisa terletak di awal, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya, yaitu membaca kata kuncinya. Lalu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang telah kita baca. Setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membacanya secara keseluruhan, dengan sungguh-sungguh dan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks tersebut sebagai simpulan isi teks. Di sini, Ibu akan menyajikan sebuah teks yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa buka buku Bu Pena halaman 75.
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman. Semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih. Misalnya, setiap warga sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sekolah harus disediakan tempat sampah agar warga sekolah dapat membuang sampah di tempat sampah. Contoh yang lain adalah setiap siswa memiliki tugas piket kebersihan kelas. Siswa harus melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab sehingga kelas selalu bersih. Dari teks yang tadi Ibu bacakan, kita dapat menentukan gagasan utama dan informasi penting. Di sini ada 2 paragraf. Tadi ada 2 paragraf ya. Paragraf yang pertama, gagasan utamanya adalah lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Dan informasi pentingnya adalah menjaga kebersihan sekolah untuk kenyamanan warga sekolah. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya adalah semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih. Dan informasi pentingnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan melaksanakan kewajibannya. Dari teks tersebut juga, hasil perbandingan sebelum dan sesudah membaca teks dalam bentuk diagram Ibu sajikan dalam slide ini ya. Judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Informasi sebelum membaca teks, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sedangkan informasi sesudah membaca teks adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting untuk setiap warga sekolah, serta warga sekolah bertanggung jawab untuk saling menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sehingga perbandingannya sebelum membaca teks dan sesudah membaca teks adalah terdapat kesesuaian informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sehingga simpulan dari isi teks tersebut adalah setiap warga sekolah harus bertanggung jawab menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih. Nah, dari teks tersebut juga kita mengetahui bahwa tanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu para siswa melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Tadi ya, kayak adanya piket, kalian harus mengerjakan piket agar disiplin dan juga menjaga kebersihan sekolah. Lalu contoh sikap tanggung jawab di lingkungan rumah, yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik bagi adiknya. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita laksanakan. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita telah belajar tentang pubertas. Pubertas adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas ya, pada laki-laki dan juga pada perempuan pada subtema sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan pada remaja laki-laki dan juga perempuan. Setelah memasuki masa pubertas, manusia menjadi lebih aktif dan ingin mengetahui banyak hal. Untuk bisa terus beraktivitas, menjaga kesehatan pada masa pubertas menjadi hal yang sangat penting. Perubahan hormon biasanya menjadikan remaja menjadi berjerawat, berkeringat lebih banyak, dan juga mengalami bau tidak sedap. Nah, cara menjaga kesehatan pada remaja laki-laki antara lain: kalian harus mandi, menggosok gigi, keramas, atau mencuci rambut secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap, baik bau badan ataupun bau mulut. Lalu, memakai pakaian yang mudah menyerap keringat, karena pada masa pubertas ini keringat keluar secara banyak. Selanjutnya, mengganti pakaian secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Memakai pakaian yang sesuai, yaitu kemeja atau kaos dan celana. Lalu, pakaian yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
Selanjutnya, mengurangi kemungkinan terluka pada kulit jika terjatuh. Dan kalian harus menjaga kebersihan wajah dan rambut yang sering terpapar debu dengan mencucinya secara rutin. Sama halnya dengan remaja laki-laki, remaja perempuan juga harus menjaga kebersihannya dan juga kesehatannya dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara rutin. Selanjutnya, pakaian yang sesuai seperti rok atau celana dengan atasan yang sopan. Yang ketiga, pakaian yang digunakan dapat menyerap keringat. Yang keempat, kebersihan pakaian harus selalu dijaga, terutama pakaian dalam. Yang kelima, jika menggunakan produk kecantikan, lebih baik bertanya dulu kepada orang tua atau kepada orang dewasa seperti kakak kalian atau saudara kalian tentang isi kandungan kosmetik tersebut. Jika muncul jerawat, kalian jangan menyentuhnya, apalagi sampai menimbulkan luka, dipencet-pencet gitu gak boleh ya. Tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat menjadi semakin parah karena infeksi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Dalam pembelajaran hari ini kita dapat belajar mengenai spanduk dan baliho. Kita dapat belajar informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragraf. Kita juga telah belajar membandingkan informasi yang diperkirakan sebelum dan setelah membaca teks. Dan kita dapat menyimpulkan isi teks tersebut. Lalu kita belajar tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengetahui untuk menjaga kesehatan remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti dan juga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, salat 5 waktu, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.